berangkat kita ke masjid, ada panggilan di WA, urut gitu, terapi. Aduh, mana? Udah kita termotor nih udah. Termotor, cekes. Ila sulit firdausi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi jami'i ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bima 'allamtana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu wa isruna, maqalah ucapan yang nomor ke-26. Auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala pernah memberikan dan menurunkan wahyu kepada setengahnya para anbiya Allah, para nabi-nabinya Allah, di mana wahyu tersebut yang berbunyi man lakini wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati. Gampang tuh Bapak, pengen masuk surga kok nih, pengen masuk surga kok, pengen ya, masih pengen nggak? Ya caranya ini kata Allah wahyu kepada para nabinya, man lakini, barang siapa orang yang bertemu denganku, kata Allah. Ketemunya orang tersebut bil mauti, sebab meninggal, mati. Karena cara kita mau ketemu sama Allah mati dulu. Kalau nggak mati nggak bisa. Masa kita pengen ketemu sama Allah? Kali mati dulu lah. Ada orang yang masih hidup tapi udah ketemu sama Allah, sama mati itu juga, mati rasa, lebur. Cuman rasa cinta ini gampang diucapin tapi sulit untuk dibuktikan, bener nggak? Jangan ngomongin ke Allah dulu dah. Bapak-bapak cinta nggak masalah dulu. Cinta. Pet lah. Kalau cinta. Iya kan, sampai ada kalimatnya, kalau engkau tidak percaya belahan dadaku Adinda. Bener nggak? Saking pengennya rasa cinta itu dipercaya oleh orang lain. Atau buktikan rasa cintanya. Kalau cinta sama Rasul, buktikan rasa cintanya. Ada ciri katanya, ada 3 cirinya bukti rasa cinta mah. Salah satu di antaranya, kalau kita cinta sama seseorang mah, contohnya dulu, kita lebih banyak memilih omongan orang yang kita cintai daripada omongan orang lain. Bener gak ini? Benar. Ayam kan? Liburan yuk. Ayo. Emang punya duit? Ada, menjual ban bekas. Kemana nih? Kakanda mah pengennya ke PIK. Tapi pacarnya ajaknya kemana? Dia mah pengennya ke mall. Diturutin gak sama kita tuh? Diturutin, lebih memilih omongan ucapan kekasihnya daripada ucapan orang lain. Oke. OTW ke mall. Nggak digubris omongan yang lain, Pak. Meskipun orang tuanya nyuruh beli terasi, nyuruh beli gula juga kagak mau. Mau OTW mah jembat ayam bed ke mall, dah bener nggak tuh? Nah kalau cinta sama Rasul pun harus dibuktikan. Apa yang harus kita korbankan tuh untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cintanya sama Allah, kata Allah, hei ini mah haram. Orang Jakarta Utara, tukang gigi, ini mah haram, ini mah halal. Kita harus nurut. Yang halal mah kita kerjakan, yang haram kita tinggal. Itu rasa cinta. Atau semua orang juga bisa, Bapak. Anak TK juga bisa kok bilang I love you, aku cinta sama kamu. Bener nggak? Tapi ternyata pembuktian rasa cinta ini sulit untuk kita kerjakan. Kata Rasul, woi umatku sholat berjamaah. Nanti kita biasa-biasa saja selalu. Ditanya sama cinta sama Rasul, pertama kali perangnya juga. Rasul dihina sama kita paling depan. Bener nggak? Sholat sama kagak itu juga.
rasa cinta ini yang bisa memasukkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalkan kata Allah, barang siapa yang bertemu denganku nanti setelah adanya kematian, di hatinya ada rasa cinta kepadaku, maka aku akan memasukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa ta'ala. Mana rasa cintanya tersebut? Ayastaqo ilayya wa yarqabu fi ma indi minas sawabi. Adanya rasa cinta, rasa rindu, rasa sayang dengan adanya ganjaran pahala yang diberikan kepada setiap ibadah yang kita kerja. Kalau sholat berjamaah misalkan ini 23 derajat, kita rindu kesesem tuh Pade. Rasa rugi kalau mau ninggalin. Kalau ngaji ganjarannya segede gunung ini, lebih utama ibadah ini, lebih utama ini. Kita rasa rindu, rasa kesengsem. Kalau ninggalin semalam aja rugi. Itu namanya rasa cinta. Kalau nggak ada rasa itu, wah itu gombal berarti cinta. Gombal aja. Siapa nggak percaya saya? Udah. Yang belum pernah dengar masalahmu. Apalagi yang suka izin belum, jangan dipercaya. Udah, ya suka izin mah. Berarti rasa cintanya Palsu. Ada halangan. Ya iyalah. Karena cirinya rasa cinta sama Allah begitu. Adanya rasa rindu dengan adanya ganjaran dalam setiap ibadah yang akan dikerjakan. Ada rasa rugi kalau ditinggalkan. Itu namanya bentuk rasa cinta. Nah, kalau kita makan biasa-biasa saja, bodoh amat. Mau ketinggalan ya bodoh, mau nggak ketinggalan ya bodoh kita. Benar nggak? Ya, izin mulanya. Untuk sholat nggak bisa izin. Coba kalau izin sholat, kan udah bikin sholat dokter kan. Ke DKM masjid, DKM mau maaf izin katanya. Di WA, saya nggak sholat dulu katanya. Aduh, untuk sama saya masih ada toleransi. Boleh izin. 3 hari nggak apa-apa berturut-turut, tapi ke 4 hari ngajinya pindah ke tempatnya dia. Kita tengokin sekalian, orangnya masih mati apa gimana gitu. Sekalian diajiin ke sono. Ya orang nggak pernah masuk kok. Takutnya kita mah sakit dong, kita tengokin. Gitu. Kalau mati kita ajiin ya. Dia izin mulu ya. Aduh, tuh satu tuh. Kata Allah, kalau pengen masuk surga mah gampang cirinya, tanamin rasa cinta di dalam hati. Pembuktiannya adanya rasa rindu setiap ibadah yang akan dikerjakan dengan adanya ganjaran yang Allah janjikan. Satu. 2. Waman lakini bil mauti wal halu huwa yukhafuni asnabtuhu nari. Dan barang siapa nanti bertemu denganku, kata Allah, sababiahnya orang tersebut mati, meninggal dunia, nah, tapi di hatinya ada rasa takut kepadaku, kata Allah. Atau kata Allah, gampang, saya mah akan menjauhkan orang tersebut dari adanya siksa api nerakaku. Ya, biar jujur, pengen masuk neraka apa surga? Surga. Mau gak ke neraka? Ya kalau kagak mau nih, tanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah ada belum? Yang mana yang udah? Tapi dulu yang mana yang udah ini? Mana? Oh, orang pada berani semua kok. Nah, tanamin rasa takut kita sama Allah. Bentuk rasa takutnya tersebut nih, yukhafu adabi aznabtuhu nari, takut adanya siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waduh, ada sholat. Makanya orang mah kalau udah begini nih, ada rasa takut aja dulu, selamat orang mah. Bener gak? Bener Bapak? Gak ngomongin pejabat atau ngomongin rakyat, gak ngomongin kiai ataupun santri, bener. Yang namanya ngelihat body yang mulus atau bohai, aduh, mau. Cuman kan kiai punya remnya, takut. Mati. Takut aja dulu orang. Selamat Pak Presiden. Ini bener. Waktunya sholat nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak lagi ngerokok nih, tanggung lah kan. Tanggung nih, sebatang lagi. Tanggung. Belum ingat takut, waduh disiksa, dimatiin tuh rokok. Karena takut disiksa.
Ketika mau berangkat kita ke masjid, ada panggilan di WA, urut gitu, terapi. Aduh, aneh. Udah kita termotor nih udah. Nyetar motor, cekes. Waduh, mati saya. Mati takut disisa. Nggak jadi tuh. Tapi kalau nggak ada rasa takut, bodoh amat. Ntar selama belakangan lah. Bener nggak ini? Nah, kita belum ada rasa takut. Jangan ngomongin bapak saya pun pribadi belum ada rasa takut. Masih berani. Berani buat ninggalin sholat berjamaah, bener nggak? Kita berani kagak ngaji, berani nggak sedekah. Kita mah masih banyakkan beraninya sama Allah daripada takutnya sama Allah Subhanahu. Rasa cinta tanamin semaksimal mungkin aja belajar. Rasa takutnya atau dipakai. Insya Allah kalau udah ada rasa cinta masuknya ke surga. Kalau udah ada rasa takut sama Allah, Allah pun nggak bakal masukin kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata gampang tuh, Bang Kosim masuk ke surga mah. Kalau kagak mau ke neraka ya udah takutin aja dulu, takut gitu. Jangan takutnya doang, sholat kagak. Ini takut ya Allah takut. Takut. Tapi ngomong, pusing saja. Takutnya sambil dilaksanakan, jangan takutnya doang. Kita yang takut sama Allah, takut. Mau neraka, enggak katanya. Wala aqua, sana mah enggak ada aqua katanya. Awas hati-hati. Wah. Bahkan waman lakini bil mauti wa huwa yasta'i minni, dan barang siapa yang bertemu denganku setelah mereka mati, setelah orang tersebut mati, bertemu dengan zat Allah, di hatinya ada rasa malu sama Allah, kata Allah. Tadi cinta, yang kedua takut, yang ketiga malu. Nah, apa fungsinya rasa malunya kita di dunia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bi antang qabidha nafsuhu min syai'in khaufan min iqabillahi ta'ala. Setiap perkara maksiat, tahu itu maksiat, nggak pernah kita kerjakan karena ada rasa malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganjarannya ternyata ansaitul hafadhata, maka Allah pun akan memberikan rasa lupa kepada malaikat hafadhah, malaikat yang mencatat amal ibadah, amal buruk kita, kepada malaikat yang nyatat perbuatan manusia. Ketika mau ditimbang itu amal ibadah, amal maksiat pada nakal-nakal ini orang Jakarta Utara. Utara Sonino di laut ini, bukan di sini, bukan di laut. Pada nakal-nakal ini. Iya. Ada rasa malu doang di hatinya sama Allah, malu. Nah, ketika mau ditimbang amal ibadahnya, amal keburukannya, ternyata pas ditanyain, malaikat timbang tuh katanya, ini wanto tuh, 2 kali tuh katanya dunia nih, musim puluh dalam warung tuh, jamaah makan tinggalan mulu itu. Ternyata masih ada rasa takut, begitu juga orang nama punya duit, sedekah lah, takut sama Allah, malu lah sama Allah, sedekah. Saat belajar malah malu sama Allah, mesti maghrib doang katanya. Nah, ketika mau dipertimbangkan tuh amal buruknya sama Allah, ternyata pas ditanya malaikat coba mana catatnya? Nggak tahu ya Allah, lupa saya Allah. Lupa nggak tahu dia mana katanya, keseliru kayaknya. Tuh, dilupain malaikat sama Allah. Keburukan kita selama di alam dunia dihapus sama malaikat hafadhah. Untung apa nggak itu? Tanam itu rasa cinta, rasa takut, sama rasa malu. Malunya bukan sama manusia, tapi malunya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah punya 3 ini? Apalagi muka-muka begini. Kayaknya nyangkol ke neraka ini. Ngurusin BPKB mulu ini. Aduh, gimana ini? Ayo coba sama alat setrum ini. Nah, ansaitul hafadhata dunubahu fadlan minallahi ta'ala. Malaikat hafadhah akan lupa tentang amal buruk yang pernah dicatatnya selama kita hidup di alam dunia. Lantaran kitanya ada rasa malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi awas, rasa cinta, rasa takut, rasa malu itu butuh pembuktian yang sejati ketika kita masih hidup di alam dunia.
Kalau kita cinta, buktikan rasa cintanya. Kalau kita punya rasa takut, buktikan rasa takutnya. Kalau kita punya rasa malu, buktikan rasa malunya. Insya Allah kalau tanaman 3 tersebut tumbuh di hati kita, kita dimasukkan ke surga, dijauhkan dari api neraka. Terusin, baru mulai. Terusin aja ngerokok, nggak apa-apa. Sudah, kalau bisa 3 batang sekaligus. Nah. Wal maqalatu sabi'atu wa isruna an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu addi ma faradallahu alaika bitamami takun a'badan nas. Ucapan yang nomor ke-27, ucapan dari Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, addi ma faradallahu alaika. Kerjakan setiap perkara yang sudah dipardukan oleh Allah Subhanahu. Laksanakan tuh. Apa fungsinya? Takun akbadan nasi, maka engkau akan hidup di alam dunia ini tergolong orang-orang yang ahli ibadah sebagai manusia. Kerjakan aja Pak. Apa yang udah dipadukan sama Allah, apa yang udah diperintahkan sama Allah, kerjakan. Insya Allah kita akan tergolong orang-orang ahli ibadah di mata Allah Subhanahu. Nanti di yaumil kiamat akan digabungkan dengan abidina, dengan ahli-ahli orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aitasiru aksaron nasi ibadatan wajtanib maharamallahi ta'ala takun azhadan nas, dan jauhilah segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Orang yang kalau sudah hidup di dunianya menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah, mah takun azhadan nasi, maka akan jadi ahli juhud di antara manusia. Aitasiru akbaron nasi baqbad lid dunya wa i'ladan anha wa rada bima qasamallahu laka takun agnan nas. Bahkan ridholah kalian ketika masih hidup di alam dunia dengan perkara yang sudah dibagi oleh Allah. Apa fungsinya kita ridho dengan perkara yang sudah dibagi sama Allah? Takun agnan nasi, maka engkau akan hidup di alam dunia orang yang paling kaya di antara manusia. Mohon maaf, ini yang nomor 3 mah kita mah. Kenapa nih? Karena kita mah gak bersyukurnya hidupnya bukan memenuhi kebutuhan hidup, tapi memperbanyak gaya hidup. Makanya kita amburadul hidupnya. Kalau kita syukur mah dengan kehidupan yang udah dikasih sama Allah, dengan pendapatan yang kita terima, tenang, sedikit pun akan terasa kaya. Sebaliknya, orang kayanya mah luar biasa, tapi nggak ada ridho dan syukurnya apa yang telah diberikan sama Allah, hidupnya kelihatan sengsara kayak orang nggak punya harta banda. Nah, udah min dzalik. Ibadah ketinggal, bersilaturahim nggak pernah, sama tetangga nggak pernah ketemu, anak istri pun nggak pernah ngelihat. Karena yang dikerjanya perkara dunia. Lantaran dunianya dikejar, kitanya nggak pernah terima apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu. Makanya ciri ketenangan hidup nggak pengen kaya pada gampang. Syukuri apa yang telah diterima oleh Allah Subhanahu. Maka apapun yang kita terima, apapun yang kita rasakan, kita ngerasanya paling kaya hidup di alam. Padahal mah naik motor Vespa butut doang. Tapi ketika istri naik di belakang sambil pinggang, megangin pinggang, kayak Sultan Andaro aja itu. Padahal Vespa butut. Tapi karena bersyukurnya ini ibadahnya nggak ketinggalan, sama masyarakat selalu silaturahim, anak istri selalu ketemu, tapi indahnya ngerasa paling kaya di dunia itu orang. Nasib itu kan, nasib benar itu harus dibawa ke sini itu. Nah, jadi sebenarnya mah kayaknya manusia itu bukan kaya harta, tapi kaya hati. Kaya hati itu orang yang selalu bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu tenang Bapak hidup. Jadi jangan ngikutin gaya hidup, gak bakal cukup. Allah ngasih itu sebenarnya mah udah cukup dengan kehidupan kita, tapi kitanya yang sering kebanyakan gaya hidup.
gaji cuma 4 juta, pengen beli 4 Pajero, atau dari mana? Bengek bapak. Lagi mau kemana bapak? Mau pakai mobil Pajero? Nggak percaya, lagi orang lain juga kalau ngeliat dapat minjem, kecuali saya. Kok kalau mau beli helikopter mau kemana kok? Sandai kata punya banyak duit gitu, nyari duit, gue nyari duit, nggak sholat, nggak ngaji, nggak silaturahmi, nggak ketemu anak istri, pengen beli helikopter mau kemana? Giling. Nah itu tuh kalau ngikutin gaya hidup seperti itu kita nggak bakal cukup. Yang ada selalu yang ada gelisah dalam menjalani kehidupan. Syukurin, insya Allah cukup, ibadah nggak ketinggalan, anak istri ketemu, bisa sedekah, bisa ibadah. Mati tujuannya pasti masuk. Waduh, kayak punya opa tuanya aja. Surga tadinya bu. Nah, Orang kaya gitu dua mah. gitu enggak? Wal maqalah tuh guys tuh ucapan Syekh Abdullah bin Mas'ud, mudah-mudahan nih dapat kita aplikasikan. Pokoknya semaksimal mungkin kerjakan apa yang dipardukan oleh Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Syukuri apa yang telah diberikan oleh indah tuh Bapak Presiden. Waktunya sholat boom ke masjid, jaga lagi. Apa lah kayak gini? Ngopi dulu Enak bener, seneng Jaringan. indah ya luar biasa. Kalau ibadah yang fardu kita laksanakan, larangan kita tinggalkan, terus kita bersyukur, itu indahnya luar biasa Mas Ibin. Apalagi makan sama tempe, makan sama sop iga aja luar biasa indahnya. Jos biasa itu. Iya, apalagi makan tempe sama sop iga. Orang udah begitu mah luar biasa. Jos. Rokoknya Marlboro. Jadi ternyata hidup indah itu gampang, ya. Semaksimal mungkin apa yang dipardukan kita kerjakan, larangan kita tinggalkan, syukuri dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sehat, istri sehat, ya syukur-syukur bisa kawin lagi. Gimana? Ya itu melebihnya. Ya kalau kagak ada lebihnya jangan macam-macam. Yang satu aja ditinggalin. Apalagi dua, yang dua ntar mau taruh di mana? Mau taruh di pelbak. Aduh, perabotan gak kepake sayang. Wal maqalatu tasyatu wa isrunahan Ali radhiyallahu anhu. Ucapan dari Sayyidina Ali mengatakan, tafaddal ala man syi'ta ay ahsin ilaihi. Kata Sayyidina Ali, wa an'ama alaihi fa anta amiruhu. Silahkan berbuat baiklah, berbuat kebagusan kepada orang yang kalian kehendaki. Kata Sayyidina Ali, kalau kalian sudah bisa melakukan hal seperti itu, berbuat kebaikan kepada orang yang kalian kehendaki, ayo, ngebantu dengan tenaga, ngebantu dengan materi, ngebantu dengan ilmu, fa'anta amiruhu, maka engkau akan jadi rajanya orang tersebut. Benar kan ngomong Sayyidina Ali? Kalau kita sering sedekah nih sama orang, sering sedekah tiap hari, baik itu makanan ataupun tenaga ataupun pikiran, apalagi materi, sering sedekah sama orang, sama tetangga. Kadang-kadang apapun itu keperluan kita disediain nggak sama orang yang pernah kita sedekahin? Kok dibantu nggak kalau kita lagi ada kebutuhan? Dibantu. Pikiran sedikit keberabotan ya. Nah, Jangan sedikit keberabotan. itu mah apa saja terserah. Pokoknya mah kalau orang sering berbuat kebaikan kepada orang lain, maka orang yang sering berbuat kebaikan mah akan jadi raja kepada orang lain. Pak anta amiruhu ay ahsanta ila syahsin bil iqa'i sirta amiron lahu. Jika engkau sering berbuat kebaikan kepada orang lain, bi iqa'in, dengan ngasih sesuatu, dengan memberikan sesuatu, sirta amiron lahu, maka engkau akan jadi raja dari orang tersebut. Kadang-kadang ya, kalau yang punya hati, maka kita yang sudah diberi, kita ngerasa nggak enak nih sama ini. Sama lah, ntar lah saya mau ini, mau ngasih ini sama ini, mau balas budi.
Kadang-kadang kita punya apapun itu diberikan kepada orang yang tadi kita kasih itu. Bener nggak? Nah, makanya kalau mau jadi raja mah gampang, sering berbuat baiklah kepada orang lain. Maka dimanapun itu tempat pasti kita akan jadi raja. Sebaliknya orang pelit, mampus tuh orang. Mau apapun itu ada, disediain. Mau bagaimanapun itu permasalahannya ada yang ngebantu. Karena udah dijamin pasti jadi raja. Orang yang udah jadi raja Mas Win, pengen apapun itu dilaksanain apa enggak? Dilaksanain. Udah dilaksanain, dipecat. Nah, satu tuh. Was'al man syi'ta fa'anta asiruhu. Sebaliknya, silahkan kamu minta kepada orang yang kamu kehendaki. Minta, ini sering minta bukan sering ngasih Bang Uci. Apa sebaliknya kalau orang sering minta, fa'anta asiruhu, engkau akan jadi budaknya. Coba kita sering minta sama orang aja. Betul. Disuruh mulu pasti. Sering minta ini, minta itu, lama-lama kita jadi budak orang tersebut, orang lain. Mending jadi raja apa jadi budak? Milih yang benar tapi sedekahnya pelit. Aneh saya, bentar dulu. Sering bantu, sering ngasih, apapun itu bentuknya. Mau tenaga, mau pikiran, mau ilmu, mau materi, silahkan kita berikan kepada orang lain. Kalau pengen jadi raja, was'al an-nasa, was'alin nasa matah tajihu minal mali wal ilmi. Maksudnya begini, silahkan kamu minta kepada manusia, baik itu dari segi mal, harta yang kita butuhkan, wal ilmi, ataupun dari ilmu. Silahkan kita belajar, silahkan kita nanya sama ustaz, sama kiai. Pak, tolong dong saya ajarin ilmu ini nih buat wudhu, belum bisa kayaknya, rukun udah berapa, mintakan ilmunya kita. Nah, fa ini tajta ila saksin fidalika sirta abdan lahu. Kalau kita sudah berani minta sama orang tersebut, baik itu materinya yang kita minta ataupun itu ilmunya yang kita minta, fidalika sirta abdan lahu, maka engkau akan jadi hambanya orang tersebut, budaknya orang tersebut. Li anan nufusa jalabat bihubbi min man ahsana ilahi. Karena yang namanya perkara nafas mah, perkara badan mah, itu pasti ditarik dengan adanya rasa cinta. Keterangannya, waman ahabba syai'an fahuwa asirun lahu. Barang siapa yang sudah cinta ke dalam suatu perkara, maka ia akan menjadi hambanya. Contoh, kita cinta sama guru, Pasti dibuang teleknya. teleknya kita buangin, kandangnya kita bersihin, pakannya kita kasih, burungnya tiap pagi tiap sore kita mandi, bener gak? Jadi budak apa enggak? Dengan adanya rasa apa awalnya? Rasa cinta. Wali qauli Ali karamallahu wajah, bahkan kata ucapan Sayyidina Ali menambahin ini, ana abdun man alimni harfan. Saya mah, kata Sayyidina Ali, siap menjadi hamba, siap menjadi budak, siap diperintah apapun itu kepada orang yang telah memberikan ilmu satu huruf kepada saya. Sayyidina Ali saking takdirnya sama gurunya, siapapun itu orangnya yang udah ngajarin satu huruf sama Sayyidina Ali, Ali berani menjadikan dirinya budak untuk orang tersebut. Mau disuruh apa aja, mau Sayyidina Ali. Itu satu huruf Bapak, apalagi satu kitab. Saking takdirnya. Fa in sa'a ba'ani wa in sa'a a'taqani. Kalau seandainya kata orang tersebut yang udah mengajarkan saya mau ngejual saya masih siap dijual, nggak apa-apa, ikhlas. Kalau mau perdekakan saya siap diperdekakan. Kata Sayyidina Ali yang dulu mungkin pernah diberikan, seandainya kata saya minta ilmu kepada orang lain, dikasih ilmunya, apalagi sebaris, seayat, satu huruf, kata Sayyidina Ali yang telah memberikan ilmu kepada saya mah, saya siap jadi budaknya untuk dijadikan apa saja. Mau dijual saya siap, mau diperdekakan saya siap. Wastagin aman sita fa innaka nadiruhu. Nah, awas.
ai iktafi bima indaka minar rizki wala taftakir fil mali li saksin ghaniyin kathiril mali fa illam taftakir ilahi sirta ghaniyan mithlahu. Jadi orang mah, kata Sayyidina Ali, cukuplah dengan keadaan yang kita rasakan sekarang. Jangan suka cemburu dengan rezeki yang Allah berikan kepada orang. Kenapa? Karena bila mana orang kalau udah bisa bersyukur dengan rezeki, dengan harta yang diberikan kepada dirinya, enggak cemburu kepada orang lain, maka kita akan menjadi kaya daripada orang lain. Oh, ke situ lagi kan omongannya itu Sayyidina Ali. Jadi nggak usah cemburu sama orang lain. Biarkan tetangga mau beli motor, kita nggak usah panas, nggak usah ngebul. Tetangga mau pesta, lah kita nggak usah kumat kesurupan. Tetangga beli termos, kita nggak usah kepanasan. Tetangga beli kulkas, kita nggak usah kedinginan. Ini bukan tetangga mau pesta, ngecat rumah kita yang kesurupan nyatnya. Nah, awas, mau itu beli PCX, beli apa ke tetangga, syukurin alhamdulillah dengan keadaan kita sendiri. Maka dengan syukurnya kita tersebut, tidak cemburu dengan rezeki orang lain, kita akan merasa kaya dibandingkan dengan orang. Padahal mah kalau dilihat-lihat, masya Allah, hidup paling dilihat cukup buat makan sehari sama sore doang, siang malam. Tapi ternyata indahnya luar biasa. Tuh, makanya yuk terapkan nih terakhir dari kalimat Sayyidina Ali. Salah satu aja di antaranya nih, kita harus bersyukur sama nikmat Allah. Nggak usah cemburu dengan nikmat yang diberikan kepada orang lain. Insya Allah nikmat tersebut akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wal maqalatu salasuna wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan nasihat dari para ulama, dari para sahabat Rasul yang tadi dibacakan, wahyu dari Allah kepada para anbiya senantiasa menjadikan satu itibar, contoh buat kita yang masih hidup di alam dunia untuk mempersiapkan bekal kita mati nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa yang satu, bisa ada rem buat kita hidup di alam dunia, bisa ngebedain mana waktu usaha, mana waktu ibadah, mana waktu silaturahmi, mana waktu main, mana waktu bercanda. Itu benar, karena nggak selamanya kita hidup di alam dunia. Semaksimal mungkin. Kalau nggak penting-penting banget mah, ayo kita ibadah kepada Allah. Yang tadi dikerjakan tuh, kerjakan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang, syukuri dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang dan lebihnya mohon dimaklum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila sulil firdausi a'la wa aqwalan naril yaimi fa'abli taubatan wa ghafir dunubi innaka ghafiru dzanbil azimi ila suli firdausi a'la wala aqwalan naril jaimi fahabli taubatan wa ghafir dunubi ma innaka ghafiru dzambil azimi
dzunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Alhamdulillah.